Akan bahas bagaimana prospek bisnis camilan kacang-kacangan ini di tengah daya beli masyarakat yang merosot, bagaimana juga kinerja dari Guna usai melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita bahas mendalam bersama dengan Direktur Utama PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk, Ivan Cokro Saputra. Selamat sore, Pak Ivan. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya, salam sehat. Congratulations untuk Guna yang sudah gabung di Bursa Efek Indonesia, yang melesat juga ternyata hari ini langsung top up, langsung naik, langsung auto reject atas gitu ya. Mungkin semua para investor pengen tahu sebenarnya apa sih industri dari Guna ini gitu ya. Kalau tadi kita bicara mengenai kacang-kacangan, kita bicara mengenai makanan gitu ya. Berarti ini masuknya ke segmen consumer goods gitu ya di Bursa Efek Indonesia. Ini seperti apa sih sebenarnya industri yang dijalankan oleh Guna? Baik, terima kasih Mbak Maria. Jadi Guna Nusa Era Mandiri Tbk ini kita bergerak utamanya di bidang produsen makanan, di mana kami memproduksi kacang-kacangan dari kacang tanah, kacang almond, kacang mente dan lain-lain ya. Dan kami memiliki dua divisi. Divisi pertama kita sebut nuts ingredient. Nah, apa itu nuts ingredient? Nuts ingredient itu adalah bahan baku yang siap dipakai untuk industri makanan dan minuman ya. Seperti contoh kalau misalnya Mbak Maria makan roti ada selai kacang, itu kita supply ya, kayak saya roti ada selai kacang kita supply. Oke, bahan baku membuat selai kacang berarti. Selainya kita sudah membuat, mereka tinggal taruh di roti ya dan jual gitu ya. Jadi ready to use ingredient, ya, ready to use ingredient. Di coklat, di wafer, es krim, biskuit, ya, bahkan mie instan, ya, ada rasa sate itu, ya, bahkan di di Horeca Food Service juga sama bakery ya, kayak salah satu restoran sate terkenal yang kita tahu sate Kesena itu, kita juga berkolaborasi dengan mereka untuk membuat sausnya, gitu ya. Jadi itulah yang kita sebut nuts ingredient. Lebih ke B2B, industri dan food service dan Horeca. Gitu ya. Lalu kita punya divisi, nah itu ada di Cikarang, ya, kita memiliki 3 pabrik. Lalu kita juga memiliki pabrik di Pati, Jawa Tengah. Kita memproduksi nut snack, itu divisi snack kacang-kacangan kita. Ya, di mana kita berkolaborasi saat ini untuk pasar domestik dengan Indomart. Ya, kita produksi tapi brandingnya pakai house brand mereka. Ya, kalau misalnya di Indomart sekarang ada kacang almond, ya, kacang kulit. Ya, itu kita produksi dan kita merekkan dengan private labelnya Indomart, lalu kita distribusi ke semua toko yang ada di Indonesia, sekitar lebih dari 22.000 toko ya sekarang Indomart ada. Jadi itu kurang lebih adalah bisnis intinya, tapi kita juga punya anak perusahaan di bidang PT Kubik Indonesia, di bidang otomotif, ya, kita membuat wooden panel ya, untuk supply ke manufacturer otomotif yang ada di Indonesia, perusahaan Jepang maupun Korea saat ini. Gitu ya. Lalu kita juga ada Mitra Pak Era Mandiri, di mana ini adalah kontrak manufacturing memang terbesar saat ini untuk Unilever. Jadi produk shampoo, sabun, baby care, home care, ya, kita supply ke Unilever, dan juga ada L'Oreal juga di situ, dan juga ada perusahaan dari India sekarang lagi, ini Himalaya. Jadi ini kurang lebih bisnis overall-nya. Lalu kita ada trading company juga, Cipta Pangan Sukses Makmur gitu ya. Jadi inilah kurang lebih, tapi intinya tetap kacang-kacang sebagai induknya, ya, dan itu subsidiary company-nya seperti yang tadi saya sampaikan. Macam-macam subsnya, tetapi memang yang utama adalah soal kacang-kacangan ini ya. Dan Indonesia kan memang dominan sekali ya penggunaan ingredients nuts atau kacang-kacangan ini dalam berbagai macam produk-produk olahannya. Sejauh ini running industrinya, bisnisnya seperti apa nih Pak Ivan? Artinya adalah memang karena tadi saya sudah sampaikan bahwa Indonesia banyak sekali makanan yang menggunakan nuts, jadi sebenarnya ini adalah termasuk bisnis yang berguna sangat-sangat baik sekali gitu. Nah, ini seperti apa di gambaran ini Pak Ivan? Ya, kami bersyukur bahwa kacang-kacangan ini selain memang enak, gurih gitu ya, disuka konsumen, tapi dia juga sekarang persepsi, terutama almond, ya, sekarang menjadi branding bahwa itu enak dan sehat. Ya, kami baru memiliki pabrik 2017 untuk almond, dan kami adalah salah satunya produsen almond di Indonesia saat ini, ya, dan di ASEAN ada 2, kita dan Vietnam, tapi di Indonesia satu-satunya. Dan karena almond sendiri adalah memang bukan persepsi sehat, memang betul sehat gitu, dan juga crunchy-nya. Indonesia kan suka kriuk-kriuknya gitu ya, dan kacang-kacangan semua berkriuk-kriuk gitu. Jadi kemudian kami almond ini cukup meningkat penjualan kami dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada saat COVID itu juga kita masih growth. Gitu. Dan saat ini kami bukan cuma hanya di domestik, tapi kita juga ekspor ya. Kita punya brand Almondasia, itu brand almond ingredient yang tadinya market leader, ada merek dari Amerika, tapi kita sudah bisa menggeser itu, dan kita adalah market leader sekarang. Almondasia adalah market leader untuk almond ingredient di Indonesia. Dan kita juga ekspor ke Malaysia, ke Thailand, juga Filipina. Berapa negara berarti tujuan ekspor untuk Almondasia? Untuk yang Almondasia sendiri 3 negara saat ini. 3 negara saat ini. Malaysia,
Thailand dan juga Filipina. Tapi bahan baku si raw-nya almond sendiri sebenarnya sejauh ini masih import kah begitu yang disediakan oleh dari sisi Guna sendiri? Sejauh ini seperti apa? Apakah memang impor ataukah justru punya lahan tanam mungkin gitu ya yang dibuat oleh perusahaan seperti apa Pak? Jadi untuk almond kita full import. Ya, kebaikan dari Amerika kenapa? Memang karena 80% perkebunan almond adalah di Amerika saat ini. Di Indonesia tidak memungkinkan karena iklimnya tidak cocok untuk almond. Gitu. Tapi kalau kacang tanah, sebenarnya Indonesia bisa tanam. Cuman kebetulan memang karena kita punya negara pemakan kacang lumayan besar, kita ini Indonesia adalah net importer nomor 2 terbesar di dunia setelah Belanda. Tapi kalau Belanda dia untuk Eropa, tapi kalau Indonesia untuk dikonsumsi dalam negeri. Jadi tapi kekurangan supply. Jadi sekarang kami punya pasar dinikmati sekali oleh para petani di India. Maka dan itu kami sekarang lagi dalam proses fokus kami dalam mungkin saya bilang sebutnya medium term ya. Mungkin dalam 2 tahun ke depan kami sekarang lagi buka lab scale kerjasama dengan konsul Amerika karena untuk mendapat know-how-nya karena kebetulan yield daripada pertanian kacang tanah di Amerika terbaik sekarang. Jadi kita lagi belajar untuk kita masuk ke pertaniannya, gitu ya. Karena kebetulan kami juga cukup sangat sedih. Sebenarnya kenapa kita harus mengimpor semua bahan baku, tapi kondisi sekarang memang kita harus karena memang tidak cukup supply. Sehingga itulah motivasi kami, bagaimana supaya kita bisa tahap awal mereplace import kami untuk kacang tanah yang memang kami bisa tanam di Indonesia. Kalau almond sudah tidak bisa, jadi kita. Jadi untuk Indonesia kita mau tanam untuk mereplace kebutuhan bahan baku kita, ya. Supaya minimal itu bisa berkontribusi kepada negara kita, nggak semua import lah gitu ya, kita bisa lebih mandiri. Lalu yang kedua ambisinya adalah untuk mereplace kebutuhan dalam negeri yang segitu besarnya. Segmentasi kacang 2024 menurut BPS adalah 1,8 miliar US pasar, jadi artinya segitu besarnya. Tapi ya kebanyakan dinikmati oleh petani-petani yang ada di luar negeri gitu ya, jadi itu sangat sedih. Tapi yang kita banggakan saat ini adalah kita memproduksi ada sekitar 20% kacang tanah di Indonesia kita beli dari petani Indonesia, lalu bikin kacang kulit, lalu kita ekspor. Oke, selain almond yang memang sudah tidak bisa, no choice gitu ya, karena dari sisi iklim kita nggak bisa, tapi ada beberapa kacang-kacang, khususnya kacang tanah juga ini sudah mulai begitu ya dilakukan dari Guna sendiri begitu ya, untuk bisa dari dalam negeri gitu ya. Ini karena memang pasokannya, karena memang total konsumsinya sedunia yang sangat besar, ataukah memang karena ada kendala cuaca atau mungkin asset technology mungkin masih belum support untuk memenuhi kebutuhan konsumsi si kacang-kacangan ini, atau seperti apa Pak Ivan? Ya, jadi pasar kita memang besar ya untuk kacang tanah. Kedua, memang kita dari sisi teknologi masih perlu banyak belajar gitu ya. Maka itu yang kami sewa konsultan lah untuk beli know-how-nya. Jadi memang ya artinya yield kita rendah, akhirnya kalau misalnya yield rendah dengan biaya produksi yang sangat manual gitu ya, itu tidak bisa bersaing. Sedangkan di luar sana sudah pakai mesin, ya harga yieldnya sudah output per hektarnya lebih besar sehingga lebih produktif, mereka bisa lebih bersaing dari segi harga. Itu yang kita masih kalah. Gitu. Makanya motivasi kami adalah untuk belajar know-how-nya, implementasi, ajarkan ke banyak petani supaya mereka bisa belajar dan syukur-syukur itu bisa kita menjadi role model lah di Indonesia untuk other community juga, nggak harus kacang tanah kan. Artinya lebih model pertanian yang bagus supaya kita bisa lebih mandiri. Ya bahaya sekali kan kalau kita lihat masa depan kita kalau semua harus kita import dan akhirnya negara-negara lain kalau mau kerjain kita gampang saja karena kan dia stop aja importnya gitu, kita nggak. Dan padahal pangan itu menjadi sangat penting. Jadi itu motivasi tersendiri ya untuk bagi kami sebagai PT Gunung Nusantara Mandiri Tbk, bukan cuma hanya sekedar bisnis tapi bisnis with a mission gitu ya. Mission bahwa kita mau melakukan sesuatu untuk juga negara kita ini. Gitu. Bicara almond kan tadi memang semuanya impor, gitu, karena memang sudah tidak ada pilihan lagi untuk melakukan juga lahan tanam kita nggak cocok secara iklim. Ini kan kondisi, kalau kita lihat dari kondisi perekonomian kan dolarnya lagi strong sekali nih, rupiah exchange kita terhadap dolar juga lumayan tinggi. Nah ini seperti apa nih dampaknya terhadap bisnis, karena harus melakukan transaksi pasti juga menggunakan kursnya adalah dolar ya. So sejauh ini seperti apa nih Pak Ivan? Jadi kebetulan almond itu kan kebanyakan memang dari Amerika, ya, dan kurs yang kita pakai adalah US dollar. Ya. Jadi di dunia, bisnis almond di dunia menggunakan US dollar. Jadi kalau dari dampak dari segi bisnis kita, memang ya akhirnya harga harus kita naikin sesuai dengan US dollarnya. Ya. Tapi untuk mengantisipasi pasar domestik, kita lakukan hedging juga. Ya, kita punya fasilitas hedging, lalu kita bisa makanya dana IPO yang kita terima ini kita pakai kesempatannya untuk membeli bahan baku utama kita, which is almond dan kacang tanah. Karena pada saat panen biasanya komoditas itu di level yang cukup rendah. Jadi pada saat itulah kita akan booking lebih panjang, kita bawa ke sini dan kita punya cold room.
Ya, untuk menyimpan sampai kita sudah pernah coba sampai even 2 tahun masih aman gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa kita beli di harga yang bagus, kita ada hedging, lalu kita juga ada pasar ekspor 25%, akhirnya itu bisa menjadi natural hedging. Ya, artinya kita pada saat kita jual ekspor kita kan dapat US dollar. US dollar itu kita nggak usah convert ke rupiah, kita langsung aja bayar untuk itu gitu ya. Jadi hal-hal ini yang kita coba kendalikan gitu ya. Tapi kalau untuk almond khususnya karena ini adalah dari Amerika dan memang semua dalam US dollar sehingga ya semua persaingan juga dalam US dollar. Jadi dampak kitanya sebenarnya cukup minim gitu. Minim ya, karena memang melakukan impor tetapi juga melakukan ekspor juga begitu ya. Jadi ada source income as a dollar, keluar dolar juga sebenarnya tidak terlalu berdampak signifikan ya. Tapi ada strategi khusus nggak sih Pak? Misalnya kalau seandainya kondisi ini berlarut-larut atau berkepanjangan gitu kan. Berarti kan demand produk atau demand raw materials dari Amerika ini kan sangat besar berarti ya di Guna sendiri. Nah ini apa yang dilakukan? Apakah stokis lebih banyak ataukah seperti apa di tengah kondisi yang memang kursnya cukup tinggi sekarang? Ya, jadi memang kita stok, kita punya tempat untuk kita stok. Ya, artinya tempat untuk kita stok secara baik, aman dan cukup lah. Gitu ya. Contohnya kayak sekarang kita sudah bisa dibilang aman, kita sudah booking sampai akhir tahun punya kebutuhan gitu ya. Karena sekarang juga dengan ada perang sana sini, shipping juga menjadi delay segala macam, jadi antisipasi resikonya kita stok, kita booking ahead, kita stok, kita bawa gitu ya. Namun juga kalau bicara dari itu sebagai alternatif, ada almond juga di Australia. Biarpun memang tidak sebanyak Amerika gitu ya, tapi itu menjadi alternatif. Kalau sampai ada masalah di Amerika dan terlalu jauh dan bagaimana, kita masih bisa ambil di Australia. Kita kenal semua ini gitu ya, karena kita adalah salah satu produsen yang cukup ya, kalau untuk Indonesia sih saat ini kita market leader gitu. Jadi dan Indonesia ini adalah tempat di mana para orang-orang Amerika, Australia sekarang Western world itu melirik gitu. Itu yang menarik di Indonesia. Tapi sayangnya masih melirik sebagai pasar gitu ya. Itu yang masih sedihnya. Cuman anyway, itulah kenapa kita juga motivasi kita untuk buka pabrik almond. Tadinya kita cuma trading almond saja barang jadi, tapi kita motivasi bahwa kita nggak bisa nih, kita harus punya pabrik yang cuma hanya sebagai pasar gitu ya. Tapi ini sebagai portion dan mengerjakan sekian banyak orang. Jadi anyway, itulah strategi kita ada alternative supply ya. Kita stok untuk jangka panjang, kita punya tempat yang aman dan bisa kita stok lebih panjang gitu, dan kita booking ahead untuk memastikan supply kita aman gitu.